Bapak dan Ibu Menteri, serta hadirin yang saya hormati, izinkan saya memaparkan pentingnya seleksi guru P3K pada tahun 2021 mendatang. Saya sudah banyak berkeliling ke sekitar Indonesia, berbagai macam daerah, dan setiap kali saya menemui guru-guru honorer, ada banyak sekali dari mereka yang punya hati nurani, yang tulus untuk mengajar, dan punya berbagai macam inovasi dan motivasi untuk belajar. Jadi semakin saya terjun ke lapangan, semakin saya menyadari bahwa pasti ada cukup banyak guru-guru honorer ini yang gajinya sekarang dibayar antara 100 sampai 300 ribu rupiah per bulan, yang sebenarnya layak menjadi ASN, yang sebenarnya punya kompetensi untuk menjadi guru yang baik. Dan karena itu kita memastikan di Kemendikbud bahwa ada jawaban dari pemerintah, ada jawaban mengenai bagaimana bagi yang layak dan punya kompetensi yang baik, bagaimana mengenai kesejahteraan mereka, bagaimana mengenai kesetaraan nafkah mereka. Jadi ini adalah bentuk jawaban kami dan pembuktian bahwa pemerintah hadir dan menjawab pertanyaan dan tantangan dari berbagai macam guru honorer di seluruh Nusantara kita. Berikut. Mengapa seleksi ini dibuka? Seleksi P3K ini dibuka karena berdasarkan data pokok pendidikan Dapodik, Kemendikbud mengestimasi kebutuhan guru di sekolah negeri kita itu mencapai sekitar 1 juta guru. Ini di luar PNS yang saat ini mengajar. Jadi yang pertama adalah dari kebutuhan kita. Tetapi juga pembukaan seleksi ini adalah upaya untuk menyediakan kesempatan yang adil. Kesempatan yang untuk para guru-guru honorer kita yang terbaik untuk membuktikan kompetensi mereka. Untuk membuktikan kompetensi mereka tanpa kita batasi. Jadi ini juga adalah bagian daripada filsafat Merdeka Belajar, di mana setiap guru-guru kita, guru-guru honorer di seluruh Nusantara kita, bisa punya kemerdekaan untuk membuktikan dirinya. Apakah mereka punya kompetensi untuk diangkat menjadi ASN sehingga meningkatkan nafkah mereka dan kesejahteraan mereka. Berikut. Siapa saja yang dapat mendaftar dan mengikuti tes seleksi ini? Pemerintah membuka kesempatan bagi guru-guru honorer di sekolah negeri dan di swasta yang terdaftar di Dapodik. Ini juga termasuk guru eks tenaga honorer kategori 2 yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau P3K sebelumnya. Dan yang kedua adalah untuk lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar. Jadi dua-duanya boleh diberikan kesempatan di tahun 2021 untuk mengikuti tes seleksi ini. Berikut. Salah satu hal yang terpenting untuk kebijakan ini adalah agar semua pemerintah daerah, rekan-rekan kita di dunia pendidikan, dan juga media untuk memperjelas apa yang dilakukan di tahun 2021. Dan kenapa ini beda dari sebelum-sebelumnya. Jadi yang pertama harus ditekankan bahwa ini adalah seleksi massal yang akan dilakukan secara online di tahun 2021. Pemerintah telah mempersiapkan bagi yang lolos seleksi tersebut akan dijamin akan menjadikan P3K dan akan penganggarannya sudah disiapkan. Tetapi masih harus lolos seleksi. Jadi salah satu pesan yang terpenting bagi teman-teman media juga dalam pengumuman ini dipastikan bahwa ini adalah seleksi di tahun 2021. Jadinya apa yang membuat seleksi ini berbeda dari sebelum-sebelumnya? Dulu formasi guru P3K itu terbatas dan ada kuota-kuotanya, jadi banyak sekali guru-guru honorer kita harus menunggu dan mengantri untuk bisa membuktikannya. Di tahun 2021 ini akan berubah. Semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti tes seleksi tersebut. Dan semua yang lulus seleksi akan dijamin menjadi guru P3K hingga batas sampai dengan 1 juta guru. Nah, berarti ini yang sangat penting. Walaupun kami sudah membuka formasi sebesar dengan 1 juta
guru yang akan menjadi P3K adalah yang lulus seleksi. Jadi kalau yang lulus seleksi cuma sebagian dari itu, itulah yang di tahun 2021 akan menjadi guru P3K. Nah, agar pemerintah bisa mencapai target ini, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini sangat penting karena pada saat ini masih banyak sekali formasi yang kita dapatkan itu baru sekitar 200.000. Padahal kita mengetahui bahwa kebutuhan guru ASN kita jauh lebih besar dari itu, sampai dengan 1 juta. Jadinya masih ada gap, masih ada yang harus kita tutupi, perbedaan antara formasi yang sudah diterima sama jumlah yang seharusnya ada. Jadi kami mohon semua pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sebanyak-banyak mungkin sesuai dengan kebutuhannya, ya, karena kalau lolos tes P3K ini, anggarannya akan dijamin oleh pemerintah pusat, akan sudah disiapkan, tidak perlu khawatir. Jadi ini perbedaannya dari yang dulu. Dulu formasi itu terbatas, di tahun 2021 semuanya akan bisa mengikuti tes online tersebut dan bisa membuktikan kelayakannya. Yang kedua, sebelumnya setiap pendaftar itu diberikan kesempatan mengikuti ujian seleksi rata-rata sebanyak 1 kali per tahun untuk mengikuti itu. Bedanya di tahun 2021, setiap pendaftar ini diberikan kesempatan beberapa kali. Jadi kalau dia gagal pada kesempatan yang pertama, dia dapat belajar lagi, belajar ulang, dan mengulang ujian hingga 2 kali. Ya, 2 kali lagi. Jadi total itu bisa mengambil 3 kali tes tersebut. Dan ini bisa di tahun yang sama, di tahun 2021, ataupun di tahun berikutnya. Karena ini akan menjadi suatu program yang berkesinambungan. Ketiga, sebelumnya tidak ada materi persiapan untuk para pendaftar. Kemendikbud ingin memastikan bahwa guru-guru honorer kita mendapatkan kesempatan yang adil, bahwa mereka bisa mendapatkan materi pembelajaran secara daring untuk semuanya, untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Jadi kita akan pastikan bahwa akan ada berbagai macam pelatihan online yang bisa dilakukan secara mandiri oleh para guru-guru honorer untuk mempersiapkan diri untuk ujian seleksi ini. Karena standar ujian seleksi ini akan ditentukan dengan standar dengan kualitas yang baik. Ya, itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk memastikan kualitas mutu pembelajaran anak-anak kita itu masih terjaga. Keempat, sebelumnya pemerintah daerah yang harus menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi guru P3K. Tapi di tahun 2021 pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru P3K. Jadinya daerah sekali lagi tidak perlu khawatir mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhannya karena anggarannya sudah disiapkan. Dan yang terakhir, biaya penyelenggaraan ujian sebelumnya biasanya ditanggung oleh pemerintah daerah. Tetapi di tahun 2021, biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh Kemendikbud. Ini adalah perubahan-perubahan yang transformatif dari proses seleksi sebelumnya dan yang sekarang. Makanya kami di Kemendikbud beserta bekerjasama dengan Pan-RB dengan juga Kemenq untuk memastikan bahwa di 2021 kita benar-benar memberikan kesempatan yang adil untuk semua guru honorer membuktikan kehandalannya, membuktikan kompetensinya untuk bisa menjadi ASN. Berikut. Terima kasih. Sekian dari saya, presentasi saya. Sekali lagi, saya harap ini bisa menjadi angin segar bagi para guru-guru honorer yang sebelumnya belum mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kelayakannya. Untuk 2021, kita akan menjamin bahwa semua guru honorer akan bisa mengikuti tes seleksi ini dan akan diberikan beberapa kesempatan, bukan hanya 1. Dan juga dari sisi daerah, kami harap sekali lagi bahwa setiap pemerintah daerah mengajukan formasi sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan kebutuhannya yang benar. Karena anggaran, kalaupun lulus seleksi, akan sudah dijamin oleh pemerintah pusat. Terima kasih, semoga ini menjadi angin segar bagi para guru-guru honorer kita yang selalu senantiasa berjasa untuk pendidikan masa depan generasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Nadiem Anwar Makarim atas paparan yang diberikan.
Arahan berikutnya akan dijelaskan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati. Kepada yang terhormat Ibu Sri Mulyani Indrawati, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, kepada Ibu Sri Mulyani, kami mohon untuk mengaktifkan audionya terlebih dahulu. Karena audionya masih mute, ya. Baik. Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan para hadirin Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pandemi COVID-19 memang benar-benar merupakan suatu tantangan yang luar biasa. Ini yang disebut sebagai situasi yang tidak ada presidennya atau presidennya 100 tahun yang lalu dan merupakan sesuatu yang extraordinary. Dan ini memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini telah membuat berbagai langkah-langkah di bidang kesehatan, namun juga di bidang sosial dan pemulihan ekonomi nasional. Berbagai anggaran dikeluarkan di dalam rangka untuk terus mendukung masyarakat yang memang menghadapi tantangan yang luar biasa berat. Pendidikan adalah suatu kegiatan yang luar biasa penting. Dan meskipun kita dihadapkan pada tantangan dan ancaman COVID, maka proses belajar dan mengajar seharusnya tetap bisa dilaksanakan. Namun ini tentu membutuhkan banyak daya dan upaya dari seluruh pihak. Dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah sendiri, para guru, para orang tua murid, dan tentu dari para murid-murid kita. Oleh karena itu, di dalam program PEN, mengingat kondisi COVID-19 telah menciptakan disrupsi yang luar biasa, di dalam program APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah memberikan dukungan yang sangat signifikan agar proses belajar mengajar tetap bisa dilaksanakan. Salah satu yang diberikan adalah bantuan gaji guru honorer dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu sebesar 2,94 triliun. Juga gaji guru honorer dari Kementerian Agama sebesar 2,08 triliun. Kita juga memberikan melalui budget negara bantuan pesantren sebesar 2,61 triliun, sehingga mereka bisa tetap melakukan kegiatan belajar mengajar meskipun tetap menggunakan protokol kesehatan. Pemerintah juga memberikan subsidi kuota internet yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 5,5 triliun dan bantuan internet bagi pelajar, siswa, mahasiswa, dan guru di Kementerian Agama sebesar 1,16 triliun. Bantuan internet ini menjadi penting karena kita tidak bisa menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar menggunakan metode tatap muka dan pertemuan fisik. Dan oleh karena itu kita melihat banyak rumah tangga dari sisi pengeluarannya meningkat karena mereka harus membayar internet kuota. Maka pemerintah mengambil langkah-langkah untuk membantu kepada murid-murid, yaitu melalui orang tuanya 60 juta pelajar atau siswa diberikan kuota internet sebesar dari mulai untuk PAUD sebesar 20 GB per bulan, dan untuk murid SD hingga SMP dan SMA atau madrasah setaranya 35 GB per bulan.
Sedangkan untuk 6 juta mahasiswa juga diberikan internet kuota, dan untuk guru 42 GB per bulan, sedangkan untuk dosen 3,8 juta dosen dan guru diberikan 50 GB per bulan. Keseluruhan dana ini menggunakan anggaran hingga mencapai lebih dari 6,66 triliun rupiah hanya untuk internet. Pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah bagi para tenaga pendidik dalam hal ini dan tenaga kependidikan serta yang statusnya non-PNS. Penerima bantuan subsidi upah ini adalah sebesar 1,6 juta dari pendidik dan tenaga pendidik kependidikan non-PNS di lingkungan Kemendikbud. Juga untuk di lingkungan Kementerian Agama 800.000 dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS di lingkungan Kementerian Agama juga mendapatkan bantuan subsidi upah ini. Bantuan ini sebesar 600.000 selama 3 bulan dengan total anggaran mencapai 3,66 triliun rupiah. Ini seluruhnya diberikan di dalam rangka kita mengetahui bahwa kita tidak bisa menyampaikan bahwa seandainya pandemik tidak terjadi. COVID masih terjadi dan masih berlangsung. Namun kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh berpangku tangan. Kita harus berikhtiar. Dan dengan berbagai anggaran tadi kita harapkan meskipun pasti tidak 100% optimal, para pelajar, para murid, dan mahasiswa tetap bisa melaksanakan kegiatan belajar. Dan para pengajar, para guru, para dosen bisa memberikan kesempatan untuk melakukan pengajaran. Untuk tahun 2020 ini, kita juga tetap mengeluarkan anggaran pendidikan untuk berbagai kegiatan seperti membangun rehabilitasi sekolah dasar dan menengah. Ada 528 sekolah yang dibangun atau direhabilitasi. Ada 226 madrasah dan sekolah keagamaan yang juga dilakukan pembangunan dan rehabilitasi. Kita juga membangun 24 asrama dan 25 ruang belajar pada pondok pesantren. Selain itu, pemerintah masih terus memberikan beasiswa dari mulai program Indonesia Pintar untuk 15,95 pelajar siswa SD, SMP, SMA, dan untuk mahasiswa sebanyak 736.000 orang mahasiswa yang ikut di dalam beasiswa bidik misi atau Kartu Indonesia Kuliah. Untuk lingkungan Kementerian Agama, kita memberikan bantuan operasi sekolah di lingkungan Kementerian Agama untuk 7,6 juta siswanya. Juga bantuan operasi pesantren untuk 193.000 lembaga yang memiliki 14,2 ribu pesantren atau siswa pesantrennya. Dan juga kita memberikan berbagai dukungan agar kegiatan belajar tetap bisa berjalan baik. Ibu, Bapak, dan sekalian, ini adalah sesuatu pemihakan. Memang anggaran pendidikan merupakan anggaran yang paling besar di dalam belanja negara, 25% atau lebih dari 500 triliun. Untuk anggaran pendidikan yang disalurkan melalui daerah menjadi sangat penting. Oleh karena itu peranan Bapak Menteri Pendidikan atau Mas Menteri menjadi sangat penting. Bagaimana mengkoordinasikan antara anggaran di tingkat pusat dengan anggaran yang sudah didelegasikan ke daerah yang merupakan kewenangan daerah, namun seharusnya juga kualitas dan kepastian dari sisi delivery-nya harus tetap kita jaga.
Kita memberikan bantuan operasi sekolah untuk Kemendikbud, semuanya disalurkan melalui daerah, melalui transfer keuangan dana desa, yaitu untuk 44,1 juta siswa yang berada di sekolah di lingkungan Kemendikbud. Juga untuk bantuan operasi sekolah tingkat PAUD, 5,6 juta anak-anak usia dini. Tunjangan profesi guru juga disalurkannya melalui APBD, melalui TKDD untuk 838.000 guru. Juga pembangunan ruang kelas beserta perabotan lebih dari 6.400 ruangan, rehabilitasi ruang kelas 30.000 ruangan, itu disalurkan melalui transfer ke daerah, yaitu melalui APBD. Pembelian dukungan dari pemerintah untuk peralatan pendidikan sebanyak 42.000 paket, pembangunan laboratorium, ruangan laboratorium, atau peralatan laboratorium sebanyak lebih dari 3.400 paket. Itu semuanya berasal dari anggaran APBN yang disalurkan melalui APBD, dan oleh karena itu pemerintah daerah dan dinas pendidikan sangat penting untuk meyakinkan bahwa hal itu bisa betul-betul dirasakan manfaatnya oleh sekolah maupun murid-murid. Kita juga memberikan peralatan untuk TIK atau untuk komputer, internet, dan pelayanan untuk perpustakaan yang juga ditingkatkan. Kami dari Kementerian Keuangan akan terus berupaya dan mendengar apa yang menjadi desain reformasi pendidikan dari Mas Menteri dan juga dari Kementerian Agama. Tentu dengan harapan bahwa anggaran yang begitu besar betul-betul bisa dinikmati dalam bentuk layanan pendidikan yang baik dan merata untuk anak-anak kita di seluruh Indonesia. Seperti tadi sudah ditayangkan di dalam film di awal, bahwa banyak anak-anak Indonesia di seluruh Indonesia seharusnya mereka berhak mendapatkan kualitas layanan pendidikan yang sama dimanapun mereka berada. Karena itulah anggaran pendidikan memang didesain seharusnya untuk membuat semua anak Indonesia bisa mendapatkan kesempatan yang sama dan kualitas yang sama. Untuk tahun depan, APBN kami juga tetap menyediakan anggaran yang luar biasa besar untuk bidang pendidikan ini. Sebanyak lebih dari 550 triliun, di mana 184,5 triliun itu adalah belanja yang dikelola oleh Kementerian Dikbud maupun Kementerian Agama serta kementerian lembaga lain. Kita juga masih ada cadangan di Bendara Umum Negara, ini yang sering Mas Mendikbud menyampaikan. Kemendikbud memiliki anggaran lebih dari 81,5 triliun dan Kementerian Agama 55,9 triliun. Itu semuanya adalah untuk kegiatan pendidikan. Sedangkan kementerian lembaga lain yang juga melakukan kegiatan pendidikan, mereka memiliki anggaran sekitar 23,1 triliun dibagi kepada seluruh atau sebagian besar dari kementerian lembaga. Transfer ke daerah sekali lagi juga merupakan anggaran yang terbesar untuk pendidikan. Saya mengikuti Mas Menteri untuk melakukan redesigning berbagai cara untuk mentransfer anggaran pendidikan ini sehingga benar-benar bisa didedikasikan bagi sektor pendidikan. Apakah itu untuk guru, apakah itu untuk peralatan sekolah, apakah itu untuk berbagai kegiatan belajar mengajar. Ada 156,6 triliun anggaran yang merupakan transfer untuk gaji pendidik dan non-gaji pendidik. Kami juga melakukan transfer khusus sebesar 135 triliun tahun depan untuk memberikan akses dan mutu layanan pendidikan. Juga melalui dana insentif daerah di dalam rangka untuk mendukung program digitalisasi pendidikan yang dilakukan oleh Mas Mendikbud. Kita juga masih punya dana 6 triliun untuk otonomi khusus di dalam rangka untuk membantu sarana prasarana. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, anggaran pendidikan begitu besar
dan memang disalurkan melalui berbagai channel dan program. Ini merupakan suatu tantangan. Oleh karena itu peranan dari Kemendikbud di bawah pimpinan Mas Menteri menjadi sangat penting. Karena memang anggaran untuk pendidikan itu mencakup dari mulai beasiswa, baik itu beasiswa untuk murid-murid maupun untuk para mahasiswa, itu mencakup lebih dari 1 juta orang. Kemudian ada juga program Indonesia Pintar, yaitu semacam beasiswa untuk anak-anak murid siswa kita yang mencapai lebih dari 18 juta orang atau murid. Kita juga memberikan gaji tunjangan profesi guru untuk non-PNS. Ada 293.000 guru di Kemendikbud dan 270.000 guru di lingkungan Kementerian Agama, serta bantuan operasi sekolah bagi lebih dari 240.000 sekolah di Indonesia. Nah, terkait acara hari ini, kami menyambut gembira bahwa Kementerian Dikbud akan melakukan perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tentu ini sudah dilakukan dengan suatu perhitungan yang matang dan program yang tadi telah dijelaskan oleh Mas Menteri mengenai mekanismenya. Jumlah guru non-PNS sekarang ini adalah sebesar 1,6 juta orang. Jadi kalau seandainya rekrutmen hari ini bisa terjadi, tentu bisa mengurangi atau dalam hal ini akan mengalihkan status dari yang non-PNS menjadi P3K. Karena memang tadi seperti yang disampaikan oleh para guru honorer tadi, gaji dan tunjangan dari status non-PNS atau honorer menjadi guru yang statusnya ASN atau P3K memang berbeda. Kami tentu terus berusaha untuk mendukung langkah-langkah perbaikan kesejahteraan guru dengan tetap menjaga tadi kualitas dari para guru tersebut. Jadi kami senang bahwa dalam hal ini akan dilakukan rekrutmen melalui ujian dan kita berharap juga para guru bisa mempersiapkan dan tadi seluruh anggaran untuk rekrutmen dibiayai oleh anggaran APBN kita. Kalau kita lihat untuk tahun 2021 ini telah dicadangkan 1,46 triliun untuk gaji ASN pusat maupun yang baru. Jadi ini artinya nanti kalau para guru honorer yang sudah diterima dan menjadi guru P3K, maka mereka akan mendapatkan gaji sebagai ASN dan tunjangan kinerja dan sejenisnya untuk guru, termasuk yang dalam hal ini sebesar 4.060.490 bagi guru yang menikah dan memiliki 2 anak dari sisi total tunjangan kinerjanya. Ini adalah anggaran yang sudah disediakan dalam bentuk APBN pusat maupun APBD. 1,46 juta untuk ASN pusat dan 1,46 triliun rupiah untuk gaji ASN pusat yang akan direkrut dan 24,92 triliun untuk ASN daerah yang akan masuk menjadi PNS dan ASN. Kita mengetahui bahwa untuk pusat ini akan ada formasi 54.581, baik yang untuk CPNS 27.291 dan untuk yang P3K sebesar 27.290. Untuk daerah yang akan lebih besar, dalam hal ini untuk CPNS 119.094 dan untuk P3K tadi yang disampaikan Pak Wapres dan Pak Mendikbud akan ada rekrutmen sampai dengan 1.2.616 orang. Tentu kita berharap para guru yang tadi 1,6 juta yang statusnya sekarang honorer akan bisa melakukan persiapan sehingga bisa diterima dengan kualitas sesuai dengan ujian yang akan ditetapkan. Selain itu kami masih ada untuk P3K non-guru
yaitu tenaga non-kependidikan, itu masih akan ada formasi sebanyak 70.000 lebih. Inilah yang kita sediakan anggarannya hingga mencapai 24 triliun. Tadi yang saya sampaikan untuk atau 24,9 berarti sudah mendekati 25 triliun. Banyak pemerintah daerah mengatakan ya mereka akan rekrut kalau ada anggarannya, dan sekarang kami telah menyediakan anggaran. Tentu dengan demikian kita berharap akan ada proses perekrutan dengan tetap menjaga kualitas. Alokasi anggaran untuk pembayaran gaji tunjangan yang melekat pada gaji untuk tahun anggaran 2021 ini akan mencapai sebesar 58,8 triliun. Nah, mekanismenya tentu saja dalam hal ini sesudah formasi guru tadi ditetapkan di masing-masing kabupaten, kota, daerah. Kalau yang untuk tadi P3K daerah, maka kemudian mereka melakukan tadi sesuai yang disampaikan oleh Bapak Menteri atau Mas Menteri. Nanti kalau sudah ditetapkan pengangkatan P3K-nya oleh pemerintah daerah dan registrasinya di Badan Kepegawaian Nasional, sesuai dengan hasil seleksi yang tadi diselenggarakan oleh Kemendikbud dengan Kementerian Pan-RB, maka pembayaran gajinya akan menggunakan jalur APBD, di mana kami akan melakukan transfer melalui transfer umum. Dan penyaluran DAU setiap bulannya dilakukan sesudah pemerintah daerah menyampaikan realisasi belanja pegawainya. Jadi dalam hal ini Kementerian Keuangan akan terus mengikuti proses ini, berapa yang nanti akan mengikuti ujian, berapa yang kemudian betul-betul direkrut, berapa yang kemudian mendapatkan pengangkatan oleh pemerintah daerah dan ditetapkan atau diregistrasi di BKN, dan dengan basis itu kemudian akan dilakukan transfer umum sehingga kemudian pemerintah daerah bisa membayar melalui dana transfer umum yang ditetapkan. Kami sangat menyadari bahwa kualitas guru adalah sangat-sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, dan sangat mendukung apa yang disampaikan dan merupakan tekad dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk terus melakukan reformasi kegiatan pendidikan di Indonesia agar makin meningkat kualitasnya. Saya selalu teringat bahwa teachers affect eternity, no one can tell where their influence stop. Artinya pengaruh guru itu hampir selamanya dan nggak pernah bisa diketahui kapan berhentinya. Banyak kalau Bapak dan Ibu sekalian dengar orang yang sukses nanti mengatakan saya teringat kepada guru saya yang inspiratif, dan itu selalu diingat sampai sepanjang hayatnya. Jadi profesi guru adalah profesi yang luar biasa penting. Saya berharap langkah-langkah ini akan bisa memberikan tidak hanya sekedar harapan, tapi juga tekad dari seluruh para tenaga pendidik, para guru, untuk terus mencintai, berdedikasi, dan memberikan yang terbaik untuk para siswanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi.